Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Yaitu kita akan mempelajari materi tentang ungkapan dan peribahasa. Namun, sebelum Bapak memberikan materi kepada kalian, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjut dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita akan mempelajari tentang ungkapan dan peribahasa. Sebelumnya, Bapak minta ketika Bapak menjelaskan tidak ada yang mencatat, ya, karena materinya nanti akan Bapak kirim di WhatsApp group. Jadi tidak usah ada yang mencatat. Harus fokus mendengarkan saja agar kalian bisa mudah untuk memahaminya. Oke. Ya, Bapak lanjut ya. Ungkapan. Yang pertama yaitu ungkapan. Secara definisi, ungkapan merupakan gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya. Atau gampangnya, ungkapan itu adalah gabungan kata yang membentuk arti baru, di mana arti baru tersebut tidak berhubungan dengan kata pembentuk dasarnya. Ungkapan juga biasanya disebut dengan idiom. Nah, ungkapan ini seringkali kita gunakan dalam berkomunikasi di kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya dalam percakapan, tapi juga biasanya kita gunakan ketika kita menulis, baik itu di media elektronik ataupun media cetak. Nah, gabungan kata itu sendiri, jika tidak memiliki konteks yang menyertainya, dapat diartikan dalam dua makna. Yang pertama, ada makna denotasi, yaitu makna yang sebenarnya. Yang kedua, ada makna konotasi. Konotasi itu adalah makna yang tidak sebenarnya. Nah, ungkapan ini sendiri terbentuk dari dua, yaitu pertama, bisa terbentuk dari kata. Yang kedua, bisa terbentuk dari kelompok kata. Nah, tapi dengan catatan, kata atau kelompok kata ini harus mempunyai makna khusus dalam arti kias atau bukan arti sebenarnya. Maka untuk mengetahui apakah gabungan kata itu termasuk ungkapan atau bukan, kita harus mengetahui terlebih dahulu konteks kalimat yang menyertainya. Misalnya, Bapak kasih contoh kata manis. Nah, ini kata manis adalah ungkapan. Misalnya pada kalimat aku melihat dia tersenyum manis. Nah, pada kalimat aku melihat dia tersenyum manis, kata manis di sini merupakan ungkapan. Karena kata manis di sini menunjukkan makna yang bukan sebenarnya. Yaitu maknanya kata manis di sini adalah sesuatu yang indah.
Misalnya Bapak kasih contoh yang kelompok kata panjang tangan. Misalnya contohnya kalimatnya hati-hati, orang di daerah sana banyak yang panjang tangan. Nah, dalam ungkapan ini menunjukkan pada makna kata, bukan makna sebenarnya. Karena panjang tangan di sini adalah maknanya orang yang suka mencuri. Contoh ungkapannya adalah manis. Pada kalimat aku melihat dia tersenyum manis, dan contoh kelompok katanya adalah panjang tangan. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, bisa dipahami ya. Kemudian kita bahas ciri-cirinya. Ciri-ciri ungkapan itu ada 4. Yang pertama, terdiri dari 2 kata atau lebih. Yang kedua, susunan kata-katanya tetap atau absolut. Yang ketiga, makna kata-kata penyusunnya telah hilang. Dan yang keempat, mengandung makna kiasan. Nah, kemudian kita akan membahas macam-macam ungkapan. Macam-macam ungkapan itu ada 7. Yang pertama, ada ungkapan yang terbentuk dari kelas kata. Misalnya, kata ungkapan yang terbentuk dari kelas kata itu bisa dari kata kerja atau kata numerilia. Nah, misalnya ungkapan kata kerja itu seperti kata pergi, tiba, mencari, pokoknya semua idiom-idiom yang menggunakan kata kerja. Nah, itu merupakan ungkapan yang terbentuk dari kelas kata. Atau yang ungkapan numerilianya yang terbentuk dari kata-kata numerik atau angka-angka, misalnya seperti 1, 2, 3, dan seterusnya, sebagai elemen penyusunnya. Yang kedua, ada ungkapan nama atau bagian tumbuhan. Nah, ungkapan ini terbentuk dari penggunaan nama leksikal dari tumbuhan, yaitu dari nama-nama tanaman, misalnya seperti daun, atau cabang, atau buahnya, atau akar, atau ranting, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada ungkapan yang terbentuk dari nama-nama binatang. Nah, sama seperti ungkapan yang terbentuk dari nama-nama tumbuhan, yaitu terbentuk dari nama leksikal sebagai elemen penyusunnya. Misalnya, tapi kalau hewan ini bukan hanya namanya saja biasanya, bisa juga karakteristiknya, bisa juga sifatnya gitu. Kemudian ada yang keempat, ungkapan yang terbentuk dari nama-nama benda. Nah, ini nama-nama benda ini misalnya sebagai elemen leksikal pembentuknya, biasanya benda-benda apa saja, misalnya benda-benda besar seperti matahari, bumi, bulan, dan sebagainya. Kemudian ada ungkapan yang terbentuk dari nama-nama warna. Misalnya biru, merah gitu. Pokoknya nama-nama warna sebagai elemen pembentuknya. Kemudian yang keenam ada ungkapan yang terbentuk dari kata piling. Nah, kata piling ini terbentuk sebagai akibat dari perubahan aktivitas atau satu respon sensorik terhadap respon sensorik lainnya. Kemudian yang terakhir, ungkapan yang terbentuk dari nama atau bagian-bagian tubuh.
Ini istilahnya adalah antropomorfik, yaitu unsur-unsur yang membentuk diri manusia, misalnya jantung, mata, dan sebagainya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Baik, kalau begitu Bapak minta kalian membuat kata ungkapan dari macam-macam ungkapan yang ada di sini. Masing-masing satu. Kelas kata satu, ungkapan nama bagian tubuhan satu, nama binatang, nama benda, warna, atau piling, bagian tubuh. Semuanya satu-satu. Tulis di kertas lembar, kemudian dipoto dan kirim ke WhatsApp grup. Oke. Sekarang juga ya. Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, silakan dikerjakan sekarang. Sudah, Bapak lanjut ya. Kemudian kita akan membahas yang peribahasa. Nah, peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang mempunyai suatu makna tertentu atau hal yang mengungkapkan untuk melakukan perbuatan atau hal yang mengenai terkait diri seseorang. Nah, peribahasa ini juga mencakup beberapa jenis peribahasa, yaitu ungkapan, pepatah, perumpamaan, ibarat atau tamsil, semboyan, dan bidal. Peribahasa juga dapat diartikan sebagai ungkapan yang dinyatakan secara tidak langsung. Namun ketika peribahasa ini dapat tersampaikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dapat dipahami pembaca atau pendengarnya. Dan sedangkan pengertian peribahasa menurut Kamus Linguistik, yaitu peribahasa merupakan sebuah kalimat yang sudah mempunyai bentuk, makna, dan fungsinya dalam suatu masyarakat luas. Artinya memang peribahasa ini sudah ada sejak zaman terdahulu. Biasanya digunakan oleh orang-orang tua dulu untuk menasihati agar pesan yang disampaikannya mudah dipahami oleh pendengar. Itu. Apa saja jenis-jenis dari peribahasa? Peribahasa yang pertama ada pepatah. Nah, pepatah yaitu adalah jenis peribahasa yang mengandung nasihat dari orang-orang tua yang berbentuk seperti kalimat. Nah, biasanya peribahasa ini dapat digunakan untuk mematahkan lawan bicara pada saat melakukan debat atau sebagainya. Nah, contoh peribahasa ini yaitu sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Atau biar lambat asal selamat. Atau kecil-kecil cabai rawit. Gitu. Atau bagai pinang dibelah dua. Nah, itu dia termasuk peribahasa. Kemudian yang kedua ada perumpamaan. Nah, perumpamaan ini merupakan sebuah peribahasa yang berisikan mengenai kata-kata yang dapat diungkapkan dalam sebuah keadaan atau tentang tingkah laku seseorang. Itu caranya dengan mengambil perbandingan dari alam sekitar dan kalimatnya diawali dengan kata bagai, bak, seperti, dan lain-lain. Misalnya contohnya gini, bagai harimau menyembunyikan kuku. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga ada ibarat. Ketiga ada ibarat atau biasa juga disebut dengan tamsil.
Nah, ibarat atau tamsil ini merupakan suatu peribahasa yang berupa kalimat kiasan yang sering menggunakan kata ibarat. Tujuan dari tamsil atau ibarat ini adalah untuk membandingkan suatu perkara atau sebuah hal kepada perkara yang lainnya. Contohnya yaitu misalnya tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Nah, gitu. Selanjutnya yang keempat ada semboyan. Nah, semboyan merupakan peribahasa juga, yaitu sekumpulan kata atau kalimat atau bisa juga disebut sebagai frasa yang digunakan sebagai pedoman serta prinsip. Contohnya yaitu seperti rajin pangkal pandai, ya gitu-gitu contohnya. Atau bersih pangkal sehat, hemat pangkal kaya. Pokoknya peribahasa-peribahasa yang digunakan sebagai pedoman atau digunakan sebagai prinsip gitu. Itu dinamakan semboyan. Kemudian yang terakhir ada bidal atau pameo. Bidal ini atau bisa disebut juga pameo merupakan jenis peribahasa yang di dalamnya mengandung ejekan atau sindiran atau bisa juga mengandung peringatan. Contohnya yaitu seperti hidup segan mati tak mau. Nah, itu termasuk bidal atau pameo. Kemudian apa fungsi dari peribahasa ini? Nah, fungsi peribahasa ini tidak cuma sekedar sebagai susunan kata-kata yang menarik, padat, dan juga bermakna. Tapi peribahasa juga memiliki fungsi, terutama di bidang sosial. Misalnya, fungsi peribahasa yang pertama adalah identitas, yaitu bisa digunakan sebagai identitas seseorang atau suatu kaum. Yang kedua, membuat percakapan serta bahasa lisan menjadi lebih indah. Yang kedua, fungsi peribahasa itu memperindah bahasa. Ya, yang ketiga itu fungsi peribahasa untuk pengamatan, untuk mengamati kondisi dunia atau suatu peristiwa yang terjadi. Dan yang keempat, peribahasa berfungsi sebagai nasihat. Karena memang peribahasa itu mengandung makna yang sangat mendalam dan di dalamnya memiliki arti-arti kehidupan yang ada dalam masyarakat. Jadi yang keempat adalah fungsi peribahasa yaitu dijadikan sebagai nasihat. Baik, mungkin materi kali ini cukup sampai di sini. Bisa dipahami? Alhamdulillah kalau bisa dipahami. Baik, Bapak akan kasih tugas lagi, yaitu tugasnya buatlah peribahasa berdasarkan jenis-jenis peribahasa yang tadi sudah Bapak jelaskan. Apa-apa tadi? Yang pertama, jenis-jenis peribahasa. Yang pertama ada pepatah, yang kedua perumpamaan, yang ketiga ibarat atau tamsil, yang keempat semboyan, yang kelima bidal atau pameo ya. Buat peribahasa dari masing-masing jenis tersebut, buat peribahasa sebanyak 2.
2 saja. Jadi 2, 2, 2, 2 jadi 10. Dikumpulkan minggu depan di kertas lembar. Bisa dipahami tugasnya apa? Baik, kalau gitu Bapak akhiri saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.